Okay, good morning. We will have a little bit review on the simple past tense and the past continuous tense. And then we will talk about the present continuous tense afterwards. Okay, the past simple or the simple past, yeah, and the past continuous or past progressive tense. So, ini sama aja nih ya, ini namanya past progressive atau past continuous ya. Kemarin sudah Ibu jelaskan contohnya, misalnya saat kami sedang melakukan pengecekan di situs tersebut, ya, dia melaporkan tentang sebuah permasalahan. Oke. Kalau seorang arsitek itu menyebut tempat kerjanya itu apa? Proyek bangunan misalnya. Proyek ya gitu ya. Nyebutnya apa? Pas kita lagi di proyek atau pas kita lagi di mana tuh? Kalau seorang Lapangan, Bu. lapangan. Ya, di lapangan ya. Nah, how do we translate this? Kita lihat kalimatnya ini gimana sih? Sedang ya. Saat kami sedang melakukan pengecekan. Ini kan nyeritain yang udah lewat ini ya. Misalnya biar lebih jelas tadi pagi gitu aja lah ya. Jadi ini indikator terjadinya kapan ya. Oh ini tuh terjadinya tuh tadi pagi banget ya. Nah, udah lewat ya. Tapi ada kata sedang. Wah, berarti ini adalah continuous atau progressive tense kalau ada kata sedangnya. Kalau continuous atau progressive, dia itu kuncinya harus ada to be-nya. Harus ada to be-nya dan harus ada verb yang ada ing, harus ada ing kalau sedang itu. Tapi to be-nya nggak boleh sembarang to be. Itu kapan kejadiannya? Kalau sekarang ya to be-nya to be ke satu. Kalau tadi pagi udah lewat, to be kedua. To be kedua ini bisa was, bisa were. Ya, gitu ya. Bisa was, bisa were tergantung subjeknya. Sebelum to be itu subjeknya apa? Kalau subjeknya misalnya satu jumlahnya, yang orang ketiga atau entitas yang ketiga yang jumlahnya satu, nah itu nanti pakainya was. I juga pakainya was, ya. She, it pakainya was juga, ya. Kalau were itu digunakan untuk you, ya, they, terus we, kemudian juga untuk entitas ketiga yang jumlahnya lebih dari satu, ya. Misalnya apa dan apa, siapa dan siapa, gitu ya, pakainya were. Jadi ini gantinya are ya. Oke. Nah, berarti ini yang di atas ini karena sedang dan sedangnya itu tadi, ini dia bentuk tensisnya. Ini rumusnya. Kemudian yang kalimat kedua, karena tidak ada sedangnya, tidak ada kata sedang, tidak ada kata sedang, tidak ada kata sudah, ya. Dan ini juga terjadinya di masa yang lalu, menyatakan satu fakta, dia melaporkan tentang sebuah permasalahan. Ya. Berarti ini menggunakan past simple atau simple past. Yang rumusnya adalah gampang, ini mah cuma subjek ditambah kata kerja kedua. Nggak usah dikasih S, nggak usah dikasih ES ya. Pokoknya langsung kata kerja kedua. Siapapun yang melakukan pekerjaan di masa yang lalu,
langsung kata kerja kedua, ya. Asalkan jangan ada kata sedang, jangan ada kata sudah. Siapapun, mau she, he, it, mau Ayu Dewi, mau 1 orang, mau 2 orang, mau 3 orang, ini intensi tergampang itu adalah simple past, ya, atau past simple, ya. Misalnya yang melakukan pekerjaan Mr. Yusuf. Nah, Mr. Yusuf ngapain? Misalnya tidur. Mr. Yusuf tidur, tapi tadi tidurnya, ya. Mr. Yusuf tadi tidur, atau Mr. Yusuf dulu tidur, atau Mr. Yusuf 1 jam yang lalu tidur. Mr. Yusuf langsung kata kerja kedua. Tidurnya langsung diganti ke kata kerja kedua, bukan sleep. Jadi apa? Selepet. Iya, slept, ya. Selepet. Kamu slept. Ya, bukan begini nih. Slept, ya. T-nya itu harus dibaca loh. Slept. Ih, lepet kamu, kata siapa itu? Ya, untung belajar sama ibu kamu sekarang. Kalau enggak, ya, slept. Harus ada t, ya, slept. I slept, ya. Misalnya saya ketiduran tadi, ya, bukan ketiduran, saya bangun kesiangan, ya. I overslept, ya. I overslept. Kalau bangun gimana? Misalnya Mr. Yusuf tadi bangun jam 7. Mr. Yusuf bangun itu bangun tidur itu bahasa Inggrisnya apa? Langsung jadiin kata kerja kedua langsung. Waked. Iya, waked gini kan, kalau bangun wake up miss. Jadi waked up gitu bukan, ya. Kalau kata kerja pertamanya wake, ya, wake up, ya. Kalau kata kerja keduanya apa? Woke up, ya, woke up. Woke up itu gini loh, tidur terus matanya melek. Itu namanya woke up. Tapi kalau bangun itu namanya apa? Bangun tidur. Bangun itu bergerak, duduk, bangun, ya. Bangun itu apa? Get up. Yes, got up. Keduanya got up. Ketiganya get up. Get up. Pertama get up, ya. Ketiganya apa? Pertama get up. Kedua got up. Ketiga Gotten bukan, Miss? yes, Gotten. gotten up, ya, gotten up. Tapi kita nggak pakai ke 1, nggak pakai ke 3, karena kita ngomongin yang udah terjadi di masa lalu dan sekarang tidak lagi, ya. Mr. Yusuf garap jam 7 tepat. 30. Enggak, jam 7 tepat. Gimana? Jam 7 tepat. At 7 tepat. O'clock. Yes, o'clock. Pakai AM enggak? Enggak. Kalau udah o'clock nggak usah. Tulis aja in the morning. Ya. Mr. Yusuf garap at 7 o'clock in the morning. Jadi paling gampang itu kalau ngomongin yang udah lewat-lewat sebenarnya. Langsung kita kata kerja kedua, ya. Kalau kalimatnya ada kata kerjanya. Miss, kalau kalimatnya nggak ada kata kerjanya gimana? Ya udah pakai to be aja. Ya, kalau nggak ada kata kerjanya pakai to be, terus kata sifat, kata apa kek yang bukan kata kerja, ya. Nah, ini contohnya misalnya garap. Ya, ini dulu deh kita bahas, ya. Jadi kata kerja yang kedua, contohnya seperti ini. Nah, bagaimana dengan penerjemahan dari kalimat ini yang ada induk kalimat anak kalimatnya, ya? Dia polanya seperti ini. Polanya sih kita usahakan ini tuh jangan diingat, ya. Tolong banget. Kalian tuh ngingetnya gini, if you want to say something, anything that happen progressively in the past, use to be kedua dan ing. Itu aja lah kalau misalnya kalau mau ngomong gitu, misalnya lu tadi lagi ngapain? Nah, kan tadi lagi ngapain?
Lu tadi lagi ngapain? Gua liatin senyum-senyum sendiri lu. Itu kan tadi. Terus lagi itu kan kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kan sedang. Ya, jadi berarti kan eh, apakah yang sedang kamu lakukan tadi? Kamu tersenyum sendiri. What were you? Nggak boleh what are you ya. Eh, what were you doing? What were you doing? What were you doing? Oh, there, you just smile to yourself. You're smiling to yourself. You were smiling to yourself. Um, are did you see that you got your pay today? Ya, hari ini gajian apa gimana? Buka HP senyum-senyum sendiri ya. Belum lah, THR kita mah ya nanti insya Allah. Oke, jadi terus kalau mau ngomongin ini ya udah tadi udah Ibu jelasin ya. Dia melaporkan. Nah, misalnya dianya ini laki-laki, dia melaporkan, tapi tadi apa tuh? Kalau dia melaporkan bahasa Inggrisnya. Reported. Iya, he reported ya, reported. Ini adalah salah satu kata yang dibacanya reported ya, reported. Ada yang kata kerja kedua ada yang dibacanya enggak gini ya. Misalnya kayak nah, misalnya gini. Ini kan bukan dibacanya walked, bukan. Tapi dibacanya tuh walked, walked ya. Atau ini bukan dibaca worked, tapi worked ya. Gitu ya. Oke, jadi kita langsung terjemahkan. Siapa yang bisa menerjemahkan langsung? Nyoba Bu, nyoba. Ya, silakan. When we melakukan pengecekan, when we check it, when we check it in field on a morning, she or he, he mungkin he report about problem. Ya. Oke, kita lihat permasalahan yang ada di sini ya. Thank you Mr. Yusuf for trying. Ya, you did great because you know almost all the vocabulary ya. Tapi kita perhatikan di sini. Ada kata sedang. Kalau sedang itu kudu siap-siap ing dan kudu siap-siap to be. Nah, berarti di sini harus kasih to be dulu. To be kedua. Nah, to be kedua dari we apa? Were. Ya, when we were melakukan pengecekan atau gini aja mengecek ya, atau melakukan pengecekan. When we were doing some checkings, boleh ya ini juga boleh nih melakukan pengecekan atau when we were checking out ya. Di lapangan when we were doing some checkings ya in the field on the side this morning ya. He melaporkan, he kata kerja kedua. Harusnya apa tuh? He kata kerja kedua. He reported about a problem. Gitu ya. Jadi ada kekeliruan tadi ya. Di tensesnya. Kalau kamu tadi mengatakan misalnya he report about a problem. Itu keliru di semua tenses, tidak ada tenses he report about a problem, tidak ada. Kok tidak ada Miss? Itu kan bahasa Inggris. Tapi nggak masuk semua tenses. Karena kalaupun itu simple present harus ada S. He reports. He reports about a problem.
all the time. Ya, misalnya kamu jadi supervisor, kamu punya anak buah, dia tuh ngelapor, kalau ada masalah dia ngelaporin mulu, masalah kecil, masalah besar ya. He reports about problems, big problems, small problems to me every single second. Ya, misalnya dia tuh ngelaporin apa-apa, dia dilaporin mulu sama dia, masalah kecil, masalah gede, kayak nggak bisa ngatasin gitu ya. He reports, itu artinya terjadinya terus-menerus, kemarin, sekarang, mungkin besok. Nah, gitu. Kalau simple present. Simple present tuh yang waktunya paling panjang. Ya, yang udah nonton video pasti paham ya. Simple present, ini kan simple past. Ya, ini kan dua tenses nih. Ya. Simple present atau present simple, kalau ini kan past simple yang kita bahas sekarang, past simple. Ya. Kalau simple present atau present simple, itu tuh tenses yang paling panjang banget. Kayak misalnya gini, Mr. Yusuf tuh nggak pernah bangun kesiangan. Iya, misalnya. Kalau ada orang ngomong kayak gitu, itu tuh masuk ke simple present. Karena apa? Itu satu fakta. Dan fakta itu terjadinya itu kalau kita bilang, dia tuh nggak pernah bangun kesiangan. Artinya minggu kemarin dia nggak bangun kesiangan. Sekarang dia nggak bangun kesiangan. Besok juga kemungkinan ya. Diasumsikan dia nggak akan bangun kesiangan. Itu simple present. Itu paling panjang waktunya. Ya. Untuk lebih jelasnya cek ke video yang udah Ibu kirim. Kalau past simple ini yang kita bahas itu terjadi di masa lalu dan hanya di masa lalu. Ya, sekarang udah enggak lagi. He reported. Dia tadi melaporkan. Melaporkannya kapan? Tadi in the past. Sekarang dia udah enggak lapor lagi. Lapornya tadi. Ya dia tadi melaporkan ada suatu masalah. Masalahnya gitu. Ya. Jadi, tadi dulu ya Bunda lagi ngajar ya. Nah, ini juga when we were doing, ini juga saat kami sedang melakukan pengecekan di lapangan tadi pagi. Apakah sekarang masih melakukan pengecekan? Udah enggak, ini juga happen in the past. Ini juga, makanya sebutnya the past. Progresif atau continuous dan sekarang udah enggak lagi. Itulah esensi dari past simple ya. Pokoknya semua past tense sekarang sudah tidak lagi. Nah, ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan sebelum Ibu lanjut ya. Kita ini jadinya bukan review ya, tapi agak bahas sedikit. Nggak apa-apa biar lebih paham ya. Ini kan, perhatikan ya, ini kan ini kan kalimat yang ada kata kerjanya. Ada loh kalimat yang nggak ada kata kerjanya. Dalam the past simple. Nah, kalau misalnya sekarang kita mau bahas ini lebih mendalam. Kita buang ini ya. Ada 3 kalimat dalam the past simple. Ya, 3 kalimat. Yaitu kalimat verbal. Kalimat yang ada verbnya. Kalimat yang ada kata kerjanya. Kalimat nominal. Dan kalimat dengan modal auxiliary ya. Ini juga kalimat verbal juga, tapi dia ada modelnya. Ya. Model itu apa sih, Miss? Model itu ada can yang berubah menjadi could, ada may yang berubah menjadi might, ya. Ada will yang berubah menjadi would, ya. Ada shall yang berubah menjadi should. Terus ada apa lagi banyak ya. Kita supaya lebih paham, kita cek dulu apa-apa sih yang tergabung dalam model auxiliary ya. Mungkin kita udah agak lupa ya. What is model auxiliary verb? Ya, what is model auxiliary verb? Langsung aja ke image biar lebih gampang bisa dilihatnya ya. Ini nih kayaknya nih.
Oke, auxiliary verb in the past. Ini semua yang terjadi di masa lalu nih ya. Might, must, tapi ini nggak ada perubahannya ya. Tapi ini yang terjadi nih. Kita jangan perhatikan ini, jangan perhatikan ini. Tapi perhatikan yang ini aja. Yang nomor terlihat nggak? Nggak terlihat ya? Terlihat, Bu. Terlihat, Oh, Bu. terlihat. Terlihat. Jadi might ini dari may. Jadi modul auxiliary itu ada modul auxiliary 1 untuk simple present, ada modul auxiliary 2 untuk simple past ya. Jadi simple past itu kita pakainya ini, may jadi might, kita pakainya might, must tetap dari must ya. Need ya, ought to, shall dari should. Oh, ini kayaknya kita jangan inilah terlalu apa? Membingungkan ini. Nah, ini aja nih. Ini malah enak nih. Tuh ya. Can ini yang pertama, yang kedua jadinya could ya. Terus will jadi would, may jadi might, must ya. Must tadinya must juga. Kalau must itu nggak ada perubahan. Shall jadi should. Oke, dia lebih sedikit. Ya emang segitu sih. Nggak banyak ya model auxiliary itu. Oke, let's go back to our whiteboard. Ya, jadi nggak banyak model auxiliary itu. Cuma begitu aja. Model auxiliary ini nanti kalau dia ada verb setelahnya, maka verb itu verb ke-1 ya. Ya, nanti Ibu jelasin lah ya. Oke, sekarang mana dulu nih yang mau dijelasin? Kalimat verbal yang terjadi di masa lalu, kalimat nominal atau kalimat modal dulu? Mana dulu yang mau dijelasin? Kalimat verbal, Bu. Verbal. Oke, verbal ya menggunakan Iya. verb dan verbnya harus verb kedua ya. Mudah-mudahan kalian akrab bukan hanya dengan verb ke-1. Miss, saya mah paling akrab dengan verb ini, Miss. Sleep, Miss. Sama ini, Miss. Play. Sama ini, Miss. Eat. And this, Miss. Drink. Inilah, Miss, saya paling saya hafal nih. Ya. Tapi ini verb 1. Ya. Kalau mau mengatakan yang sudah terjadi, nggak boleh pakai verb ini. Ini tuh bukan untuk kalimat yang udah terjadi. Ya, verb 1 bukan untuk kalimat yang sudah terjadi. Verb 1 untuk kalimat yang menyatakan fakta, kejadian, rutinitas yang terjadi di masa yang panjang. Ya, atau masa sekarang banget, tapi tidak ada kata sedangnya di situ. Ya. Misalnya dia tidur setiap hari, dia tidur setiap malam, dia tidur jam 9. Setiap dia bermain, dia orangnya apa namanya tuh main bola, misalnya dia sportif orangnya, terus dia makan ikan setiap hari atau dia makan putih telur setiap hari, atau dia minum susu tiap pagi, atau dia sering minum susu, dia kadang-kadang minum susu, dia sering minum susu, dia jarang-jarang minum susu, dia nggak pernah minum susu, itu menunjukkan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi yang panjang waktunya. Itu simple present tense. Ya, untuk lebih jelasnya, tonton video. Ya, tonton video yang udah Ibu kirim. Itu simple present menggunakan kata kerja ke-1. Kalau ini menggunakan kata kerja kedua ya. Kalau sleep itu jadinya slept yang kita pakai. Kalau play jadinya apa? Played. Eat jadi apa? Ate. Drink. Drink jadi apa? Drunk. Drank ya. Dibacanya drank. Kalau drunk nanti tulisannya drung ya. Dan ini artinya mabuk loh kalau drunk itu ya. Maksudnya bisa berarti juga mabuk ya. Drunk. She's drunk. Tapi itu kalau kata sifat ya. Ini kata kerja, oke. Jadi kita nggak sampai drunk, cuma kata kerja kedua aja ya. Misalnya mempunyai,
Dia dulu punya 5 ekor kucing. Dia punya 5 ekor kucing. Kenyataan di masa sekarang pakainya have. Dia punya 5 ekor kucing. Kalau sekarang masih punya. Tapi kalau sekarang udah 4, tinggal 4 atau tinggal 3 atau malah nambah 1, berarti dia dulu punya 5 ekor kucing. Dulu punya itu had, ya. She had 5 cats before. Now she has, ya, 4 or 3 or 2 cats, ya. Oke. Have itu juga bisa berarti menikmati. Had juga bisa berarti menikmati. Jadi ini banyak arti katanya. Bisa berarti mempunyai. Bisa berarti menikmati, ya. Menikmati atau minum, ya. Atau makan. Mengalami. Pokoknya have dan had ini artinya banyak banget. Kalian jangan bingung nanti. Kan had kan artinya mempunyai, Miss. Titik. Ya enggak, menikmati, minum, makan itu juga artinya sama. Juga had, ya. Nah, jadi yang kita pakai itu bukan yang ini, enggak kita pakai. Ya, kita pakainya yang kata kerja kedua aja. Ya. Gitu. Kita cukup pakai yang kedua. Ini lebih gampang. Ya. Gampangnya di mana? Kalau kita cuman mau bilang misalnya, oh semalam dia nggak tidur loh Bu, semalam dia nggak tidur. Dia tidak tidur semalam. Saya tidak tidur semalaman. Saya tidak tidur nih semalaman tuh, tadi malam tuh nggak bisa tidur, banyak nyamuk Miss. Saya tidak tidur semalaman, itu berarti harus menggunakan tidak yang dalam bentuk past. Tidak itu harus apa? Dan Didn't, oh, ya. did Tidak bukannya don't, Miss. Don't itu kalau tidaknya itu gini. Aku tuh nggak pernah tidur pules, misalnya, ya. Aku tuh nggak pernah tidur pules. Artinya kemarin nggak tidur pules, tadi malam nggak tidur pules, sekarang juga kayaknya nggak akan tidur pules. Nggak pernah, ya. Aku tuh nggak pernah tidur, baru pakai don't. Ya, I don't sleep well every night, ya. I can't sleep well, ya, every night. Oke. Jadi bukan pakai don't tapi pakainya didn't. Tidaknya itu didn't karena ada kata kerjanya. Ya. Jadi untuk mengatakan tidak untuk mengatakan tidak bisa ada beberapa. Tidak itu harus pakai not. Ya, bisa jadi didn't. Ini untuk semua subjek. Ya. Dan semuanya itu harus ditambah kata kerja ke satu. Misalnya minggu yang lalu saya tidak bermain bola. Tidak bermain bola. Saya tidak bermain bola minggu yang lalu. Itu gimana? Minggu yang lalu saya tidak minggu yang lalu. Main sepak bola, main futsal. Itu gimana tuh penerjemahannya tuh? Minggu yang lalu apa? Last week. Last week. I didn't play football. Yes, I didn't play. Ya. Bu, kok bukan kan gini, Bu? Nggak usah. Kok nggak usah? Kata Ibu semuanya harus pakai kata kerja kedua. Kalau kalimat positif, ini kan kalimatnya kalimat negatif.
Kalau kalimat negatif kita itu mengundang didn't. Didn't ini udah menunjukkan kalimat ini terjadi di masa lalu, jadi kita tidak perlu lagi kata kerjanya dijadikan kata kerja Verb. kedua. Gitu. Jadi nanti jadi overkill ya. Jadi berlebihan, udah kata kerjanya kedua, didn't ada didn't lagi. Terus ya enggak, cukup satu aja. I didn't play. Jadi habis didn't langsung kata kerja ke satu. Ya, misalnya, saya tidak tidur semalaman. I didn't sleep. Nggak boleh I didn't sleep. Ya, apalagi I didn't slepet. Nggak boleh ya. I didn't sleep. Saya tidak makan loh kemarin loh. Kemarin saya tidak makan. Siang-siang. I didn't apa? I didn't eat. I didn't eat. Ya. Kamu tidak minum kemarin siang. You didn't drink. Iya, you didn't drink. You didn't drink. Jadi kata kerja pertama masih dipakai. Tapi kalau kalimatnya kalimat negatif ya. You didn't drink, I didn't drink, we didn't drink yesterday because we were fasting. Ya, gitu. Jadi kalau mau mengatakan tidak, terus ada kata kerjanya, tidak ngapain di masa lalu, ngapainnya itu, kata kerjanya itu harus ke kata kerja pertama. Saya tidak tahu. Aduh, Miss, kemarin saya tidak tahu tentang hal itu. Apa tuh? Kemarin saya tidak tahu. Yes. Yesterday. Didn't know. Yes. know. Yes, yesterday I didn't know. I didn't know about that. I didn't know about that. Tapi sekarang saya tahu. Bukan sedang ya, bukan sedang. Tapi sekarang saya tahu, but now I know. Ya. Kalau misalnya, oh saya kemarin tahu kok, Miss. Dia nggak tahu, Miss, kemarin, tapi saya tahu. I knew. I knew about it. I knew it. I knew it yesterday. He didn't know. Miss, he didn't know, Miss. She also didn't know yesterday, but I knew about it. Tapi saya tahu, Miss, I knew. Kalau mau bilang saya ngapain kemarin, langsung kata kerja kedua, I knew, Miss, and they knew. Mereka juga tahu. Yang nggak tahu cuma you dan she ya, dan he. Ya. Misalnya gini, coba kalimatnya. Terjemahkan lagi ya. Saya pergi ke Jepang bulan kemarin, tapi saya tidak ke Tokyo. Saya tidak mengunjungi, tidak pergi ke, oke, gimana? Terjemahkan. Ini ada dua kalimat positif negatif. Yes, I went When went to to went I went to Japan. Japan Last last month. month, months, but but I didn't I didn't didn't Go to go to Tokyo. Tokyo. Ya. Saya pergi ke Italia kemarin, tapi saya tidak pergi ke Menara Pisa. Gimana tuh? Yesterday, I went to I went to Italy. I went to I went- Italy. I went to Italy. Yes, but I I didn't go I go didn't to go to Pisa Tower. Ya, okay, very good. Ya. Kemarin saya
Kemarin saya pergi ke kampus, tapi saya tidak pergi ke kantin. Ayo, gimana nih? Yesterday, I I went went to to Campus, campus. campus, but 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 I didn't go to the didn't canteen. I didn't go to the canteen. Ya, very good. Ya, oke. Mereka mengajak saya ke Lipo, tapi tidak membelikan saya apa-apa. Ih, sedih amat ya. Kemarin. Gimana nih? Ini semua terjadinya kemarin loh. Mengajak kok apa ya? Verb. Mengajak itu take. Jadi took keduanya. Took. Iya, ketiganya ini. Took. Taken ya. Took. They took me. Took me Took me Oh, to to Lipo, Lipo, but but I didn't buy. Loh, kok I didn't buy? Didn't. Subjeknya bukan I, Iya. mereka loh. Tapi nggak apa-apa. But Jadi langsung didn't. didn't aja, nggak apa-apa. But didn't Buy anything. buy For me. anything Buy for me. anything Yes. Yesterday. Ya. yesterday. Wah, sedih amat itu dia ya. Oke. Kemarin saya tidak merayakan ulang tahun saya, tapi mereka memberi saya hadiah. Ini gimana? Oke, saya tarik dulu nih dari Bible. How do we translate this? Yesterday, I didn't. I didn't celebrate my birthday, Mhm. but they gave me a gift. Give me. Give me. Gave. Gave Ya. me. Gave. Ya. Ya. He But they gave me Gave Give. sebuah ya, a present, a gift, boleh juga, Gift. sama aja, a gift, but they gave me. Ya jadi kalau kita bacanya get, but they give me, kayak kadang-kadangnya kayak give ya. Padahal maksud kita gave ya. Itulah makanya pronunciation-nya harus kita ini lagi, latih lagi ya. Oke. Bangunan itu memerlukan bangunan itu memerlukan apa ya, bangunan ya. Bangunan itu memerlukan apa sih guys kalau bangunan guys? Mau bikin kalimat yang terkait arsitek. Bangunan itu memerlukan Estetika mungkin. estetika ya. Memerlukan estetika yang lebih baik. Ini ya. Tapi mereka
tidak masa sih kalimatnya masuk akal deh. Jadi mereka tidak mengetahui. Ini gimana nih? Kalau ini. Nah, tapi ini udah lewat ya. Ceritanya ini in the past ya. Gimana? Terjemahkan. The building That The building needed ya Eh, needed ya, a better a better aesthetic. yes. Estetik. Estetik. Pakai H ya. Ya. And yeah but They didn't 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 know. know it. know it. No. Ya. But now, tapi sekarang ganti tenses ya. Maksudnya ibu ngomongnya ganti tenses. But now they know it. But now they know it because we told them. Ganti lagi tensesnya. But because we told them that the building needs an improvement. Ya. Jadi kita ngomong 4 kalimat bisa 4 tenses yang berbeda ya, bolak-balik gitu. Makanya setiap kita ngomong bahasa Inggris itu tahu konteksnya. Ini gue mau ngomongin tentang kapan nih terjadinya nih. Misalnya tentang sekarang. Ya kita pakai simple present. Fakta sekarang. Misalnya terang banget nih di sini misalnya ya. Berarti sekarang itu pakainya simple present. Tapi kalau tadi kamu ngapain-ngapain berarti semuanya dalam past tenses ya. Gitu. Jadi kita itu aja sih. Ya. Kalau kamu udah paham ini mah udah oke ya. Terus kalau mau nanya-nanya gimana Miss? Misalnya waktu itu kamu kemarin dia minggu yang lalu mereka itu kan nanyain aktivitas orang yang udah lewat ya. Itu kalau ada kata kerjanya ya ngapain-ngapain waktu itu mereka itu pakainya di depan ya. Misalnya did you design the project ya. Did you design the project? Yeah. Yes, I did. Yes, I did. Iya, pada waktu itu, sekarang nggak lagi. Yes, I did. Oh, no wonder. The facade looks so good. Ya. The facade looks so good sekarang. Simple present. The facade looks pakai S. Karena satu. The facade. Itu entitasnya satu tunggal. Ya. The facade looks so good. I knew it. Saya udah tahu ya. It was probably you ya that design. Did you design the project? Yes, I did. Mengapa kamu mendesain project itu? Mengapa? Mengapa kamu mendesain project itu? Gimana bahasa Inggrisnya? Mengapa kamu mendesain project itu? Why? Why did you design Iya, tinggal this? nambah why doang. Why did you design the project? Why did you design the project? Oh, because they asked me to. Because they asked me to. Ya. Kapan kamu mendesain proyek itu? Kapan? Kapan kamu mendesain proyek itu? Kapankah? Kapan? When did When did you design the project? When did you design it? Ini polanya tuh kayak gini. When did you design the project? Oh, it was last August misalnya. It was last August. How? Bagaimana caranya kamu mendesain sampai bagus kayak gitu? Kayak mirip-mirip Zaha Hadid ya.
How did you design the project? Ada cara-caranya ada kalau dalam bidang arsitek kayak cara mendesain projectnya biar bagus tuh pakai apa gitu. Misalnya menggunakan apa? Ada aplikasinya. Menggunakan apa? Misalnya saya menggunakan misalnya apa? Menggunakan apa? AutoCAD. I used AutoCAD for that. Yeah. I use AutoCAD for that. Oke, jadi kata tanya itu why, when, how, terus ada banyak lagi teman-temannya ya, yang 5W1H itu ya. Harus ada sesuatu sebelumnya ya. Bisa did, bisa does, bisa do, bisa was, were, bisa am, is, are sebelum masuk ke subjek ya, polanya kayak gini. Why did you, why do you, why does she, why are you, why were you, who am I, who are you, who. Jadi sebelum, nggak boleh misalnya why you design the project. Ya sebetulnya sih kalau kita ngomongnya itu cepat nggak ketahuan kita itu salah juga ya. Kalau kita ngomongnya cepat ada beberapa kalimat yang kalau kita ngomong cepat kita grammar nggak terlalu kelihatan salah ya. Jadi grammar ini kelihatan salah kalau tertulis. Makanya kalian kalau ngomong-ngomong bahasa Inggris nggak usah terlalu dipikirin masalah grammar ya. Nggak usah dipikirin masalah grammar. Cukup pronunciation aja ya. Kalau lagi mau ngomong misalnya when did you design the project? When did you design the project? When do you design? When you design the project kan hampir-hampir apa? Enggak ketara ya. Why did you design the project? Why you design the project? Orang bisa nangkep juga. Oh, maksud dia pasti nanya ini. Walaupun dia nggak bener grammarnya ya. Jadi yang grammarnya masih rada-rada blank, nggak usah pikirin grammar banget ya. Yang penting pronunciation-nya bagus dan kamu pede, cukup pede aja. Ya. Oke. Kita ini belajar karena kita harus betul juga dalam penulisan ya. How did you design the project? I use AutoCAD for that. Oke. Nah, ya. Ini adalah kalimat yang menggunakan apa? Kata kerja. Kalimat simple present yang kalimat simple past yang menggunakan kata kerja verbal. Verb. Ya, sekarang kalau kalimatnya kalimat nominal gimana, Miss? Kalimat yang nggak ada kata kerjanya. Nah, gimana itu kalimat yang nggak ada kata kerjanya? Ya berarti adanya itu subjek, to be, atau kata sifat ya. To be-nya harus to be kedua. Misalnya. Kata-kata sifat itu apa aja sih, Miss? Apakah sleep? Kata sifat itu kata kerja. Mari kita cek contoh-contoh kata sifat ya yang ada di Google biar lebih dapat banyak ya contoh-contoh kata sifat. Adjectives, lists. Nah, ibu tuh lebih, it's easier for me to see pictures. Kalau ibu lebih sukanya lihat gambar ya. Jadi langsung kayak dah gitu. Oke. Nah, ini contoh-contohnya ya. Mungkin ini adjective yang
nggak terlalu banyak. Yang dipakai dalam arsitektur paling apa? Creative ya. Creative dipakai dalam arsitektur, kemudian like brilliant ya. Bright mungkin dipakai ya, circular ya. Apalagi kalau annoying dalam arsitek kayaknya nggak terlalu dipakai ya. Terus apalagi misalnya broken, bronze, brown ya. Jadi warna-warna itu adjective. Angka-angka itu adjective ya. Terus costly ya. Terlihat nggak? Ya, Ya. Costly artinya apa? Costly. Mahal. murah. Oh, mahal. Mahal, costly. Ya, sama dengan expensive. Terus apalagi bumpy boleh ya. Angelic mungkin bisa juga dipakai ya. Coordinated mungkin bisa juga dipakai ya. Clean ya bisa dipakai ya. Beautiful. Kenapa? Beautiful, Bu. Beautiful bisa juga dipakai ya. Ah, jadi itulah contoh-contohnya. Nah, ini tuh kata sifat ini dia kan menjelaskan subjek ya. Seperti apa itu subjek. Tapi subjeknya nggak melakukan apa-apa. Jadi dalam dalam bahasa Inggris itu kalimat yang dia nggak ada kata kerjanya dan adanya kata sifat itu biasanya harus ada to be sebagai predikat. Karena kalau cuma subjek the hotel misalnya, cuma gini aja. Ya, subjek kemudian kata kerja. Kalau cuma kayak gini aja ini nggak bisa jadi kalimat. Karena yang namanya kalimat minimal dia ada subjek, ada predikat. Ini kan subjek dan keterangan ya, atau adjektif, keterangan kata sifat ya. Jadi untuk supaya kalimat itu ada predikat, masuklah to be di sini. To be-nya harus to be kedua. Kalau kita mau cerita misalnya hotel itu bagus loh 2 tahun yang lalu saat aku melihat menginap di sana 2 tahun yang lalu. Sekarang sih nggak tahu ya, karena aku juga udah nggak melihat itu lagi secara langsung ya. Silakan diisi di sini dengan to be kedua. To be kedua itu apa? Bisa was, bisa were. Nah, tergantung subjeknya. Kalau ini kan the hotel itu subjeknya itu satu atau lebih dari satu? Satu, Bu. Satu ya. Bu, Hotel. bukannya Ya. hotel jendelanya banyak. Ya, biarpun jendelanya banyak, tapi kan ini sebutnya hotel itu. The hotel. Berarti satu. Kalau begini baru tuh. Hotel-hotel itu. Pakai S ya. Kalau nggak ada S-nya berarti hotel itu satu. Ya. Berarti pakai yang mana? Pakai yang mana tuh? The hotel Was it. was. Ya, iya Karena sebagai it ya. Hotel ini kalau diganti bisa it it was so beautiful. It was so strikingly beautiful. It was so aesthetic ya. It was so nice looking hotel. It was nice looking hotel ya. Jadi ini kan benda, hotel itu kan benda ya, bukan manusia, entitas ketiga yang sedang dibicarakan. Entitas ketiga yang sedang dibicarakan yang jumlahnya satu, mau itu manusia, mau bukan manusia, ya itu diganti dengan it. Oke. Jadi the hotel was so beautiful 2 tahun yang lalu. Yes. Kalau misalnya em,
jembatan itu dibangun. Jangan dibangun. Ini mah kalimatnya kalimat pasif, belum belajar nanti. Jembatan-jembatan itu ada di sana sebelum. Kayaknya bisa terjadi sesuatu yang buruk ya. Oke. Gimana ini? In the past ya, sebelumnya. Ini ngomongin sesuatu yang terjadi ya, sesuatu sebelumnya. Terjemahannya gimana nih? Jembatan-jembatan itu. Jadi gimana? Itu jembatan-jembatan jadinya ya nanti ya terjemahannya ya. Tolong one second. Ya Allah. That was my mom ya. Nisa, do something please, Nisa. Oh my goodness. This is what happen if you teach in your house ya. In your own home. Okay? Those. Miss, itu bukannya that, Miss. That kalau satu ya. Kalau lebih dari satu jadinya those. Jembatan-jembatan apa? Sebentar ya. Bridge. Bridges ya. Those bridges, jembatan-jembatan itu, those bridges. Kita sebentar lagi ya. Sebentar lagi kita selesai ya, sabar ya. Those bridges ada tuh to be, artinya to be itu artinya ada semua, atau ada atau adalah ya. To be itu semua berarti ada atau adalah. Atau nggak usah diartikan, atau cuman berarti sama dengan ya. Those bridges was atau were. Miss, please, Miss, do Were. something, Miss. Were. Ada, were itu ada ya. Tapi adanya pada waktu itu sebelumnya ya. Di sana. Kalau di sini apa? Here. Here. Kalau di sana? There. 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 Sebelumnya. Before come. Before. Before. Tolong hujan itu. Nisa, tolong. Please. Nih, pun bingung nih. Lagi ngajar hujan tiba-tiba ya. Thank you. My lovely. Ya. Those bridges were there before. Ya. Coba kali ini bisa nggak? Tapi sekarang mereka tidak ada lagi di sana. Nah, ini beda tensis ya. Tapi sekarang beda tensis nih. But now they doesn't. Iya, bukan. Ini akibat nggak nonton Yeah. video yang ibu ini ya, yang ibu minta tonton ya. They are not there anymore. Ya. But now they're not there anymore. They're not there anymore. Ya. Okay, those bridges were there before. Oke. Kalau jembatan-jembatan itu tidak ada di sana sebelumnya. Wah, ini yang mengerjakan jin atau gimana ya? Jembatan-jembatan itu tidak ada di sana loh sebelumnya. Ketika aku datang 2 tahun yang lalu misalnya, ya. Tidak ada. Tidak ada. Jadi gimana? Kalau tidak tinggal dikasih not aja setelah to be-nya. Ya, those bridges were not there before atau weren't there. Ya.
Oke. Jadi tinggal tambah not. Hotel itu tidak bagus 2 tahun yang lalu. Tidak terlalu bagus 2 tahun yang lalu. Hotel itu tidak terlalu bagus 2 tahun yang lalu. Tapi sekarang bagus ya. Jadi gimana? Wasn't. Ya. Jadi untuk mengatakan tidak itu di kalimat yang nggak ada kata kerjanya bisa wasn't, bisa weren't. Ya. Misalnya, kamu tidak kamu tidak kamu tidak apa tadi? You were not. Nah, kamu tidak apa ya? Kata-kata sifat ya. Aduh. Balik lagi nih ke sini nih. Kamu tidak hati-hati. Ya. Let's go back to the thing. Gimana caranya nih balik lagi? Oke. Oke, terlihatkah papan tulis kita terlihat ya? Terlihat, Bu. Kok ibu nggak bisa akses ini? Oh ya, ibu stop sharing dulu deh. Agak-agak bingung nih. Ibu yang bingung. Oke. Kamu tidak hati-hati. Kamu tidak cukup berhati-hati. Tadi itu maksudnya biar kalimat ini ya artinya tuh terjadinya di masa yang lalu ya. Kamu tadi tidak cukup berhati-hati. Gimana jadinya penerjemahannya? You, ini nggak ada kata kerjanya ya dalam bahasa Inggris ini. You was atau you were? Was. Oke, Bu, was sama were itu untuk apa sih, Bu? Ya, kalau was itu digunakan I was, she was, he was, my cat was. Ya, jadi the house was. Satu, yang jumlahnya 1. Mrs. Retno was. Ya, jadi was itu untuk yang gini nih. Kalau were itu you were. They were. We were. Ya. Mr. Agus Win and Mr. and you were. Okay. Okay. Kalau ini gimana? Your father. Your father itu to be-nya was atau were. Misalnya di masa yang lalu. Misalnya ayahmu dulu teman saya. Misalnya. Nah ini gimana nih? Your father. Your father was, Bu, mungkin. Was karena cuma 1 ayahmu lah. Masa ayahmu beberapa? Nanti gimana dong ya? Ayahmu 1. Beberapa nanti tes DNA ya. Your father
was my friend. Kamu adalah teman anakku. Nah, ini gimana nih? You were, ya. You were, ya, ini tuh. Oke. Jadi, gimana caranya ya? Ya gitu. Pokoknya kalimat yang tidak ada kata kerjanya dan tapi ada kata sifat. Misalnya ada kata sifat, ya. Dia menggunakan sebagai predikat. Dan dia dinamakan kalimat nominal. Yang pakai was, were. Ya, was, were. Kalimatnya namanya kalimat nominal. Ya. Oke. Apakah pekerja itu rajin? Apakah pekerja itu satu orang rajin? Dalam kurung pada waktu itu. Dulu. Apakah pekerja itu dulu rajin? Gimana menerjemahkan? Biar lebih gampang bikin kalimat positifnya. Kerja itu dulu rajin. Itu baru-baru dia kerja itu rajin. Kerja itu bahasa Inggrisnya? Worker. That worker rajin. Diligent. Ya. Bukan deterjen. Diligent. Tapi di sini harus ada to be-nya. Nggak boleh. Oh, that worker diligent. That worker was. Dulu soalnya. Kalau rajinnya sekarang is. Ini simple present masuknya. Oh, dia mah rajin. Kemarin rajin, sekarang rajin, besok juga rajin juga. Emang dia mau orangnya rajin. Is. Tapi kalau dia pada waktu itu rajin. Waktu baru pertama-tama datang ya. The worker was diligent. Ya, was ya. Apakah pekerja itu dulu rajin? Tinggal dipindah aja was-nya ke depan. Was the worker. Worker diligent? Was the worker diligent? Udah rajin gak sih? Gak ada kata kerjanya. Pakai to be berarti. Was the worker diligent? Yes. Yes. Yes, he was. Atau no. No. Yeah. No, he wasn't. No, he wasn't. Kenapa ya dia dulu rajin? Ya. Aku mikir kenapa dulu dia rajin ya? Mengapa dulu dia rajin? Why? Why was? Iya, why was the worker diligent? Nggak boleh. Why the worker diligent? Nggak boleh, harus ada sesuatu sebelum subjek, ya. Why was the worker diligent? Nah, kayak tadi kan, why did you, nggak boleh why you, nggak boleh. Why was the worker diligent? Kapan itu kemarin rajinnya dia kapan? Minggu kemarin atau kapan rajinnya dia kapan? Kapan dia rajinnya? When? When was? Yeah, when was the worker diligent? When was the worker diligent?
Gitulah kurang lebihnya ya. Oke. Oke. Desain rumah itu bagus dulu. Oke. Gimana tuh? Sebelum ketumpahan kopi. Oh, desain rumah itu dulu bagus ya. Terus tumpahan kopi aku lupa. That house House design design was good. was good. Ya. Oke. Sekarang yang ada kata kerjanya, berarti nggak ada to be-nya. Coba ya. Dia dulu gimana itu? Ini ada kata kerjanya, nggak boleh ada to be-nya ya. He He is. Orang dulu kok is. Eh. Serius. Ini gara-gara nggak nonton video ini jadi ya. Kalau nggak ada, iya kalau nggak ada ini, tapi nggak pakai is juga karena kan ada kata kerja. Kalau ada kata kerja nggak boleh ada to be. Mendesain tuh bahasa Inggrisnya apa ya? Mendesain. Tapi mendesainnya tuh pada waktu itu gitu loh. Mendesain. Kalau mendesainnya sekarang gimana, Bu? he is. Is lagi ya. Kalau dia mendesain dengan baik. Misalnya ini satu fakta ya. Misalnya oh kenal Mr. Muhammad Yusuf nggak? Oh yes, from Politbang University, right? Yes. Oh dia tuh kalau desain rumah itu tuh bagus banget. Berarti itu simple present ya kalau itu ya. Fakta di masa present karena berarti sekarang ngikut, kemarin ngikut, besok juga mungkin ngikut. Oh dia kalau mendesain rumah tuh dengan bagus. He designs houses nicely. Kalau ini kalau ibu ngomong yang tadi tuh misalnya, oh dia tuh kalau desain rumah tuh bagus. Dia itu mendesain rumah tuh bagus dengan baik ya, bagus. Atau well ya. Very well. Ya. Bisa tuh. Tapi kalau dulu mendesainnya gimana? Designed. Kata kerja kedua dari mendesain ya. He designed the house atau that house nicely ya. Perfectly dengan sempurna ya. Atau amazingly. Incredibly ya macam-macam lah pokoknya ya. Yang pasti kalau mendesainnya itu dulu kita bacanya design. E-nya nggak usah dibaca ya. Ini jadi Z. G-nya dibuang. E-nya jadi I. Designed. He designed the house. He designed this house. Oh dia tuh yang dulu dia mendesain rumah ini loh yang aku tempatin. He designed this house. Did he design nggak pakai? Did he design your house? Design ya. Yeah. Did he design nggak pakai ed ya.
Anissa, tolong please. Dia tidak membangun rumah itu. He didn't design this house. Dia tidak mendesain rumah ini. Kita perkuliahan selanjutnya udah mau mulai ya? Yang selanjutnya siapa? Pak Aji kalau nggak salah. Oh, udah siap, udah mau mulai. Belum? Kayaknya udah, Bu. Udah. Ya udah. Oke. Sorry. Ibu telat. Ya, oke. Nah, jadi ini ya, ini adalah tadi past simple dengan kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalau kalimat yang ada modulnya gimana, Bu? Ya, tinggal gampang aja. Misalnya dia dapat atau dia bisa ya pergi ke sana. Tadi. Berarti he could. Itu kata kerjanya pertama ya. Ya. Jadi harus ada could ya. Kalau misalnya ada ketemu could bisa ya, could. Maka kata kerjanya kata kerja pertama lagi karena could ini sudah mencerminkan dia terjadi di masa yang sebelumnya ya. Jadi modelnya kalau model auxiliary-nya udah kedua, kata kerjanya ke pertama. Nggak perlu ini juga could went. Gini Miss, could went. Enggak, itu namanya overkill lagi ya. Could go. Nanti couldn't go. Kalau dia nggak bisa, couldn't go. Could you go there? Could you go there? Waktu itu lo bisa pergi ke sana nggak? Could you go there? Could you? Oh yes, I could. No, I couldn't. Why couldn't you go there? Why could you? Ya, gitu. Oke, mungkin untuk modul nanti bisa ditanyakan ya. Thank you very much for today because we are running out of time. Tadinya ini maksudnya mau review tapi malah jadi bahas 2/3 simple past ya. Anyway, thank you for your participation. I am recording this.